Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alif Kyai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Kyai Haji Syamsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Cacak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah. Amin. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 54 dan ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu at-tawwabur rahim. Wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan faqadatkum syaiqatu wa antum tanzurun. Wa id qala lan nalikane dawuh sapa Musa Kanjeng Nabi Musa alaihissalam dawuh li qaumihi marang kaum Nabi Musa alaihissalam, ya qaumi he kaum ingsun, innakum satune sira kabeh iku dolamtum padha nganiaya sira kabeh anfusakum ing pira-pira awak-ira kabeh bittikhadhikum sebab mulai gawe sira alijala ing pedet emas fatubu mongko tobat sira kabeh ila bariikum marang pangeran kang nitahaken sira kabeh faqtulu mongko matenono sira kabeh anfusakum ing awak-awak-ira kabeh Dalikum ana dene mateni awa-awaan iku khairun luwih bagus lakum ketuwe sira kabeh inda bariikum mungge pangeran kang dadekake sira kabeh fataba mongko narima tobat sapa bariikum Gusti Allah alaikum ing atase sira kabeh innahu satamane bariikum ya Allah wa ya bariikum iku at-tawwabu dat kang akeh pangapurane ar-rahimu tur akeh welas asih. Ayat 55. Wa id qultum lan nalikane ngucap sira kabeh ya Musa hai Nabi Musa lan nu'mina mboten iman sapa kula laka dateng panjenengan Musa hatta naura sehingga sumurep weruh sapa kula Allah ing Gusti Allah jahratan kelawan ngedeng kasat mata faqadatkum mongko nyamber ing sira kabeh apa asonge kotu bledek wa antum khale utawi sira kabeh iku tang duruna padha ningali sira kabeh. Keterangan surat Al-Baqarah ayat 54 dengan tema kedurhakaan Bani Israel dengan subtema beberapa kedurhakaan Bani Israel, yaitu menjadikan patung anak sapi dari emas sebagai Tuhan dan mensyaratkan keimanan dengan melihat Allah
Jadi iman pada Allah harus bisa melihat dengan kasat mata. Itu termasuk durhaka. Dan kufur-kufur nikmat lainnya. Keterangan dalam surat Al-Baqarah ayat 54. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menyampaikan kepada Bani Israel yang hidup semasanya pada waktu itu bahwa zaman Nabi Musa ini, bahwa Nabi Musa alaihissalam sekembali dari munajah dengan Allah mendapati kaumnya menyembah patung anak sapi yang terbuat dari emas. Lalu Nabi Musa berkata kepada kaumnya gini, "Hai kaumku, sesungguhnya dengan perbuatan kamu menjadikan anak sapi pedet itu yang terbuat dari emas sebagai Tuhanmu, kamu betul-betul telah membinasakan diri kamu sendiri dan telah melenyapkan pahala yang sedianya akan kamu terima di sisi Tuhanmu. Hilang karena gara-gara kufur. Alangkah baiknya seandainya kamu menepati janji-janji yang telah diikrarkan dan kamu mengikuti syariatku. Itu lebih baik. Oleh sebab itu bertobatlah kepada Allah, yaitu Tuhanmu yang telah menciptakan kamu, dan janganlah kamu berbuat kebodohan semacam itu. Masa pada disembah, di mana kamu telah meninggalkan Tuhanmu ya Allah. Allah kamu tinggal, yang sesungguhnya itu Allah Tuhanmu. Mengapa kamu tinggal menyembah pedet dari emas? Masya Allah, kamu mengambil anak sapi, bentuk anak sapi itu pedet emas sebagai sembahanmu. Itu sangat durhaka itu. Kanjeng Nabi Musa alaihissalam juga memerintahkan kepada kaumnya, bunuhlah diri kamu. Maksudnya gini, agar orang-orang yang tidak berbuat kejahatan di antara mereka membunuh mereka yang telah bersalah itu, atau mereka yang telah berbuat kejahatan itu saling membunuh, atau mereka disuruh membunuh diri mereka sendiri sebagai pernyataan tobat kepada Allah. Disebutkan cerita keterangan yang mati akibat pembunuhan itu ada 3.000 orang. Kemudian Kanjeng Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada kaum Bani Israel bahwa bertobat dan membunuh diri sebagai pernyataan tobat itu lebih baik, khairun, lebih baik bagi mereka, bagi kaum Bani Israel di sisi Allah daripada terus menerus berbuat kedurhakaan yang menyebabkan mereka atau kaum Bani Israel ditimpa azab, ditimpa siksaan yang sangat pedih. Apabila mereka telah bersih dari dosa, barulah mereka patut menerima pahala dan ganjaran dari Allah. Menurut Abdullah Yusuf Ali berpendapat, bunuhlah nafsumu. Jadi bunuhlah diri kamu. Menurut Abdullah Yusuf Ali, bunuhlah nafsumu. Anfusakum dalam ayat ini berarti nafsu, bukan pribadi jasmani, tapi nafsu, hati. Ini hampir sejalan dengan pendapat Al-Qasimi dan Muhammad As'ad, sama. Jadi bunuhlah nafsu. Seperti kita orang Islam berbuat maksiat, yang dibunuh bukan jasadnya tapi nafsunya. Kalau nafsunya dibunuh, dihentikan dari berbuat maksiat, otomatis jasad juga ikut berhenti itu loh. Itu otomatis. Pada akhir ayat ini Allah menerangkan bahwa setelah mereka itu kaum Bani Israel
melakukan yang diperintahkan Kanjeng Nabi Musa alaihissalam, Allah menerima tobat dan Allah memaafkan kesalahan mereka. Karena Allah lah yang memberikan jalan kepada orang-orang yang berdosa untuk bertobat. Allah Maha penerima tobat. Dan Allah lah penerima tobat mereka. Pada kita juga, kepada manusia juga, hambanya. Pasti kalau minta diampuni, Allah pasti juga mengampuni. Kalau bertobat pasti terima tobatnya. Sebab Allah kan Maha Pengasih kepada orang-orang yang mau bertobat. Bertobat kepada Allah itu. Seandainya tidak demikian, tentulah segera ditimpakan kebinasaan kepada mereka. Kenapa? Dosa-dosa besar, dosa-dosa yang sangat besar yang mereka lakukan. Dilanjut ayat 55. Dalam ayat 55 ini Allah mengingatkan Bani Israel, yaitu kepada sifat-sifat dan keingkaran nenek moyang mereka kepada Nabi Musa alaihissalam. Diceritakan itu, yaitu begini. Mereka, orang Bani Israel, pernah berkata kepada Nabi Musa begini, "Hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami dapat melihat Allah secara kasat mata dengan mata kepalaku sendiri." Nah, karena sikap dan kelakuan mereka itulah Allah menurunkan azab kepada mereka, yaitu halilintar yang menyambar mereka. Cara wong Jawa bledek nyaut. Halilintar yang menyambar mereka. Sombong itu. Nabi Musa memilih 70 orang yang akan pergi bersamanya ke Bukit Sinai. Untuk apa? Untuk meminta ampun atas kesalahan mereka menyembah anak sapi, pedet anak sapi atau patung yang terbuat dari emas. Orang 70 diajak itu, ada yang berkata kepada Nabi Musa, "Hai Musa, aku tidak akan berangkat. Kalau golonganku ini belum dapat melihat Allah dengan mata kepalaku sendiri, dengan mata kepala mereka. Mereka tidak akan beriman kepadamu dan tidak akan membenarkan ucapanmu Nabi Musa bahwa Taurat itu adalah kitab Allah, juga tidak percaya." Dan mereka kembali juga gini, "Aku tidak percaya Musa kepadamu kalau kamu telah mendengar perkataan Allah. Punya gelar kalamullah, tidak percaya. Dan aku juga tidak akan percaya bahwa Allah memerintahkan untuk menerima perkataannya dan mengamalkannya." Masya Allah. Menantang-nantang itu. Gara-gara durhaka menantang dengan Nabi Musa, dengan tidak sopan, sangat melecehkan itu. Lalu datanglah halilintar menyambar mereka. Langsung mati. Ya, sedang yang lain menyaksikan peristiwa itu dengan jelas. Wah, mati kena sambaran halilintar. Itulah, demikianlah sikap Bani Israel terhadap kepada Kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Mereka itu selalu bertingkah aneh-aneh, membangkang terus. Maka datanglah azab Allah kepada mereka. Ya, bermacam-macam penyakit yang menimpa mereka. Binatang-binatang kecil yang menyebarkan berbagai penyakit telah membinasakan jumlah besar dari mereka. Maka tidaklah mengherankan ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW datang menyeru mengajak kaum Bani Israel zaman Kanjeng Nabi Muhammad untuk masuk pada agama Islam, mereka bersikap menentang dan menolak seruan itu gara-gara mengikuti nenek moyangnya mereka. Shadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.